bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tadi kan sudah bicara soal puisi ya dan politik. Tapi kalau kita bicara kesehariannya Fadlizon itu kalau ada waktu kosong ngapain? Saya biasanya kalau sekarang pasti ngecek itu ya. WhatsApp. Oh tadi itu. Oh tadi. Gitu. Tapi yang lain saya suka baca, nulis. Kemudian biasanya saya banyak pending juga beberapa buku gitu. Saya setiap tahun pasti menulis dan merilis buku gitu. Ini jadi kalau mau bicara soal buku ya, di meja saya ini udah ada beberapa buku-buku tulisan dari Fadlizon. Ya antaranya ini ada Fadlizon menyusuri lorong waktu. Wah ini maksudnya cerita soal apa nih? Menyusuri lorong waktu ini apa nih? Ini sebenarnya tahun lalu pas kebetulan ulang tahun saya ke-45, saya buat buku ini pertanggungjawaban hidup saya untuk ibu saya. Jadi saya persembahkan buat ibu saya. Jadi saya tulis buku ini untuk ibu saya karena ibu saya masih ada, masih sehat. Jadi saya tulis ya perjalanan hidup lah, kesan-kesan dalam hidup dan lain-lain. Sampai kepada akhirnya pada posisi sekarang sebagai wakil ketua DPR itu. Iya, betul. Oh, luar biasa. Bicara koleksi, memes tadi akan dikoleksi rencananya begitu ya, saking banyaknya memes tadi yang bermunculan, kemudian buku. Nah ada lagi koleksi yang menarik perhatian saya. Ini orang Padang loh. Orang Payakumbuh, betul ya? Tapi koleksinya keris, yang keris sebenarnya dari tanah Jawa biasanya kan. Tapi ternyata keris itu ada dari seluruh Nusantara, ada keris. Nah, ada banyak cerita. Saya mau tanya langsung ke Mas Fadli. Itu kerisnya banyak banget. Itu sejak kapan koleksi keris? Ya kurang lebih 20 tahunan lah. 20 tahun koleksi keris. Pertanyaannya, kenapa keris yang dipilih? Karena keris itu pertama warisan dari nenek moyang kita yang luar biasa. Dan di situ perpaduan dari berbagai macam seni, dari mulai filosofinya, tapi ada seni tempa, seni ukir, seni pahat, kemudian menggabungkan antara besi, baja, dan nikel silver. Dulu ada juga meteorit, luar biasa gitu. Dan keris itu walaupun dari Jawa lebih banyak asalnya, ya tanah Jawa termasuk Sunda, itu menyebar ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, sampai ke beberapa negara tetangga kita. Ke Malaysia, juga ke Thailand Selatan, ke Filipina Selatan. Jadi ini benda budaya warisan nenek moyang kita dan sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia gitu. Oh, hebat. Kita harus patut bangga tuh ya. Ada keris yang dibawa? Ada ya? Ada. Ini sebagai contoh ya. Ini keris nenek moyang kita. Ini keris asal apa nih? Dari apa? Dari Jawa. Jawa. Dari Jawa. Nah ini kalau membuka keris, kita biasanya ininya yang dibuka, warangkanya. Oh. Jadi bukan kerisnya yang ditarik. Itu, bukan. Nah, kalau itu namanya menghunus. Nah, kalau ini membuka. Nah, ini namanya keris Megantoro, dibuat pada era Majapahit. Oh. Jadi abad ke-13, abad ke-14 kurang lebih. Di zaman Majapahit ya? Di zaman Majapahit. Ini dibuat? Iya. Biasanya kalau kita bicara keris itu ada muatan mistisnya. Katanya begitu? Ya, tergantung kita mau melihatnya secara mistik, budaya, dan lain-lain. Tetapi ketika pembuatan keris ini memang ada biasanya ritual tertentu, apakah doa atau zaman sebelum Islam ada mantra dan sebagainya. Tapi kan kita bukan mempertuhan keris ini gitu ya. Ini hanya adalah medium, benda, pusaka yang dibuat oleh nenek moyang kita gitu. Kalau orang lain yang bukan punya boleh megang nggak? Boleh. Oh boleh ya? Silakan. Gila. Wah ini zaman Majapahit. Jadi dulu kan pasti ini jadikan senjata kan di zaman dulu. Bisa senjata, bisa pusaka. Tapi pada umumnya pegangan pusaka ya. Dan para pahlawan nasional kita kan mulai dari Diponegoro punya keris, Imam Bonjol, Teku Umar, semuanya pasti punya keris. Nah, selain ini tadi zaman Majapahit. Iya. Ini salah satu koleksi yang paling lama, paling tua begitu? Sebetulnya ini bukan paling tua. Tapi? Ya pertengahan lah era Majapahit. Berarti ada koleksi yang paling tua maksudnya? Ada. Zaman Singosari, ada ya? Ada Jenggolo. Itu karena keris itu ditemukan atau para ahli sepakat ya yang tertua itu di kisaran abad ke-8, abad ke-9. Ini mendapatkannya bagaimana? Mendapatkan keris-keris ini caranya? Ada yang melalui kolektor lain, ada yang melalui jual beli atau dimaharkan biasanya gitu ya. Ada yang melalui temuan di
dalam tanah, di sungai, dan lain-lain. Oh iya, ada? Ada. Oh, luar biasa. Gitu. Pasti ini benda tak ternilai berarti ya? Harganya bisa tidak ada pegangan harga ya? Kalau Iya. tiba-tiba ada yang pengen ini habis nonton di talk show, kontak Mas Fadli, itu cuma Majapahit ada kolektor, dia mau beli, dilepas nggak? Enggak. Harga- Saya belum pernah jual keris sih. Ya. Tapi Buat tapi ini yang heritage. pasti ada yang nawar dong, keinginan Biasa kalau jual beli keris atau dimaharkan tuh banyak juga. Banyak juga ya. Kita juga selain keris-keris yang tua, banyak juga yang membuat keris-keris baru, terutama di Madura, ya, di Sumeneb, ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga di Jawa Barat masih ada kok. Itu aja ya. Empu-empu baru, ya mereka pengrajin keris yang karya-karyanya juga luar biasa bagus gitu, ya. indah. Selain ini keris ada lagi yang di bawah macam. Nah, ini banyak loh kerisnya beneran enggak, banyak. ini bukan keris. Oh, ini bukan keris. Kalau apa? ini kreasi, kayak gagasannya celurit, kalau saya ide saya kebetulan. Nah, kemudian saya buat desainnya. Ini namanya kelujang, keris celurit kujang. Ini udah ekonomi kreatif. Ini kayak nama jalan tol. Dan- apa keris? Keris celurit kujang. Jadi perpaduan bentuk celurit, kemudian kujang dan juga keris gitu. Nah, ini digabung jadi satu. Tapi teknik pembuatannya masih sama dengan pembuatan keris atau kujang. Ditempa gitu ya. Ditempa dan ini Ini apa baja besi? baja besi dan nikel silver. Saya buat desainnya, kemudian bersama kawan-kawan yang ahli dari Madura, ini kita membuat ini menjadi satu. Ini ada mandikan atau apa mencucinya nggak sih ini? Biasanya kalau keris-keris tua, keris-keris sepuh, nah di bulan-bulan seperti ini, di bulan Suro gitu ya, Iya, iya. ada tradisi untuk menjamas, mewarangi. Itu sebetulnya juga bagian dari usaha untuk memelihara keris. Yang ini termasuk nggak yang Majapahit tadi? Yang Majapahit ya biasanya kalau saya minyaki aja, Oh, karena kan masih bersih. Oke. Karena terlalu sering juga untuk diwarangi itu membuat besinya lama-lama agak menipis gitu. Jadi salah satu cara maintenance-nya, memeliharanya adalah diminyaki. Minyaki ya. Baik. Jadi ada keris, ada kemudian buku ya, kemudian ada Ya, juga buku-buku tua saya buku-buku tua. koleksi. Ada koran-koran juga ya. Koran-koran tua yang pernah terbit di Hindia Belanda dari tahun 1817 lah. Ini kolektor apa pengepul? Jadi semua yang tua-tua nih. Iya. Kenapa sih suka sekali gitu koleksi? Karena Kan kita seperti time traveling dan di situ banyak informasi. Itu kan sumber sejarah. Kita bisa banyak. Saya punya koran pada waktu Asia Raya, Suara Asia waktu peristiwa kemerdekaan. Jadi proklamasi ada di situ, Undang-Undang Dasar ada di situ. mulai kapan tertarik mengkoleksi barang-barang unik atau antik? Sudah lama sebetulnya. SD Karena juga? saya sudah Enggak, kan? saya SD mengumpulkan tiket saya naik pesawat gitu ya pertama kali itu sampai semua, tapi satu hari tahun 2009 rumah saya kebakar tuh banyak yang hilang. Jadi saya memang sudah suka. Dari suka tuh memang apapun dikoleksi gitu. Tiket nonton. Iya, tiket nonton dulu. Itu saya simpan semua dulu. Oke. Ya, sekarang juga masih disimpan. Masih sih. disimpan ya. Kemudian rambut saya waktu potong rambut pertama ada juga dulu. Itu Disimpanin ibu saya. Iya. Jadi itu sebenarnya untuk ini ya, apa ya? Bagian dari sejarah ya. Ya Gitu supaya aja kita nggak lupa aja. Kan oke. senang kadang-kadang kita harus refleksi kan. Iya. Harus melihat masa lalu untuk mensyukuri hari ini dan juga mempersiapkan masa depan gitu. Nah, coba dong saya lihat isi dompetnya jangan-jangan nggak ada duitnya atau ada duitnya nih, coba. Boleh nggak saya lihat? Oke. Mana tu sole